Indonesia sepertinya terus memperkuat alutsista sebagai bentuk dari upaya menjaga kedaulatan negara. Peningkatan jumlah alutsista ini sangat perlu dilakukan karena luasnya wilayah serta memanasnya konflik global. Sebelumnya, Indonesia berhasil menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur Kan, 60 unit drone tempur Bayraktar TB3, dan 6 unit Bayraktar Akinci, 2 unit kapal perang, dan 4 unit helikopter Airbus. Namun, pesanan alutsista itu harus melalui proses pembuatan dan akan dikirim dalam waktu 5 tahun ke depan. Pada tahun 2025 ini merupakan tahun yang spesial karena Indonesia akan diperkuat alutsista canggih dan modern yang telah dipesan dari beberapa tahun yang lalu. Inilah 8 alutsista canggih pesanan Indonesia yang datang di tahun 2025 ini. Rudal Han, seonggok truk 8x8 dengan 2 buah peluncuran rudal di atasnya tertangkap kamera berada di daerah Kalimantan Timur. Yap, itu adalah rudal Han, besutan perusahaan Turki Roketsan yang telah tiba di Indonesia. Pembelian rudal Han oleh Indonesia dilakukan pada November 2022 dalam rangkaian Indo Defense Expo. Namun, belum diketahui secara pasti berapa unit jumlah rudal yang dibeli oleh Indonesia. Rudal Han merupakan sistem persenjataan balistik taktis yang dirancang untuk serangan presisi dalam jarak jauh. Dengan jangkauan hingga 280 km, rudal ini mampu menghancurkan target permukaan yang bernilai tinggi. Rudal ini juga dilengkapi anti-jamming serta low collateral damage. Dengan kemampuannya itu, rudal ini dengan sangat mudah menyasar fasilitas C3, radar, dan sistem artileri serta pertahanan udara musuh. Memiliki kecepatan Mach 5, rudal Han mampu membawa hulu ledak high explosive seberat 470 kg dan disebutkan efek ledakan rudal ini bisa mencapai radius 100 meter. Dengan begitu, rudal canggih ini menjadi rudal balistik pertama yang dimiliki Indonesia. Saat ini pengiriman rudal Han sedang berlangsung dan akan diposisikan di perbatasan Malaysia dan tentu saja membuat negara tetangga itu panas dingin. Airbus A400M, pesawat angkut militer Airbus A400M pertama untuk TNI AU, telah sukses melakukan penerbangan perdananya di Seville, Spanyol pada Agustus 2025. Ini menjadi tonggak penting sebelum pesawat dikirim ke Indonesia pada akhir tahun 2025. Dipesan sejak tahun 2021, Indonesia menjadi negara ke-10 yang bergabung dalam program Airbus A400M. Kehadiran pesawat ini akan meningkatkan kemampuan TNI AU dalam mengangkut logistik maupun personel secara cepat dan efisien, termasuk dalam situasi darurat. Tak hanya itu, A400M juga bisa berfungsi sebagai pesawat tanker atau pengisian bahan bakar di udara. Penerbangan perdana ini juga turut disorot media Malaysia yang menyebut dengan memiliki Airbus A400M, Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat terutama di Asia Tenggara. Untuk diketahui, Indonesia memesan 2 unit pesawat Airbus A400M dan akan menambah 4 unit lagi di masa mendatang. Kontrak pemesanan ini mencangkup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap. Rafale. Pada 30 Juli 2025, jet tempur Rafale B pertama pesanan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk TNI AU telah terlihat di Mirianek, Bordeaux. Mengingat fasilitas Dassault Aviation di Mirianek adalah tempat di mana perakitan akhir pesawat Rafale dilakukan. Setelah perakitan, pesawat Rafale juga menjalani uji penerimaan di Mirianek sebelum diserahkan kepada pelanggan akhir. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembuatan Rafale pesanan Indonesia akan segera rampung. Jika benar terjadi, Indonesia akan menerima pengiriman 6 unit di batch pertama lebih cepat dengan prediksi pada akhir tahun 2025. Diketahui, Indonesia menandatangani kontrak pertama pembelian pesawat jet itu pada tahun 2022 sebanyak 6 unit, lalu pada tahun 2023 sebanyak 18 unit, dan pada tahun 2024 sebanyak 18 unit. Maka total pesanan jet tempur Rafale adalah 42 unit dengan nilai kontrak mencapai 132 triliun rupiah.
Jet tempur Rafale batch pertama rencana akan memperkuat dua pangkalan udara TNI AU, yakni Lanut Supadio Pontianak dan Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru Riau. Drone Angka. Kontrak pembelian 12 drone tempur Angka dari Turki oleh Kementerian Pertahanan Indonesia pada Februari 2023 dan direncanakan akan tiba di Indonesia pada Oktober 2025. Diketahui, Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang akan mengoperasikan drone Angka karena Malaysia rupanya juga memesan alutsista yang sama. Drone ini diharapkan dapat membantu pemantauan wilayah perbatasan, potensi ancaman keamanan, serta dalam operasi militer. Selain itu, pembelian ini juga melibatkan transfer teknologi di mana 6 unit drone akan dirakit di Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia. Rencananya, drone ini akan dioperasikan oleh TNI AU dan ditempatkan di Natuna Utara untuk menggantikan drone CH-4 buatan Cina untuk patroli di wilayah tersebut. Diketahui bahwa Natuna Utara merupakan wilayah yang berdekatan dengan Laut China Selatan yang sering terjadi konflik. T-50. Pesawat T-50 Golden Eagle adalah pesawat latih jet supersonik canggih yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industry atau KAI. Bisa dibilang, jet 1 ini merupakan jet latih pertama yang mampu mencapai kecepatan supersonik dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 1.5. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik canggih dan dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, menjadikannya cocok untuk pelatihan tempur dan misi tempur ringan. Sebelumnya, memang Indonesia telah memiliki 16 pesawat ini. Namun pada tahun 2021 lalu, Indonesia kembali memesan sebanyak 6 unit dan direncanakan datang pada akhir tahun 2025 ini. Penambahan ini tak serta-merta hanya sebagai pesawat latih saja, namun sebagai persiapan para pilot untuk dapat menaiki kursi Rafale, KF-21 Buramai, dan pesawat tempur generasi kelima kan. Saat ini, semua pesawat latih tempur T-50 Golden Eagle TNI AU ditempatkan di Skadron Udara 15 Lanut Iswayudi Madiun, KRI Brawijaya, dan KRI Prabu Siliwangi. KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi adalah dua kapal perang baru jenis frigat yang dibeli oleh TNI AL dari Fincantieri, Italia. Diambil dari nama Raja Nusantara, dua kapal ini memiliki panjang 143 meter dan kecepatan maksimal 32 knot, serta dapat mengangkut 171 awak. Dibekali dengan dua buah meriam 127 mm dan 76 mm, peluncuran torpedo, dan rudal jelajah anti kapal, membuat dua kapal ini seperti monster lautan, bahkan sempat diklaim sebagai kapal perang terbesar di Asia. Saat ini, KRI Brawijaya 320 telah diberangkatkan dari galangan kapal Fincantieri dan diperkirakan tiba di Indonesia pada 10 September 2025. Rencananya, KRI Brawijaya 320 akan ditempatkan di bawah Komando Armada 2 dengan markas di Surabaya, Jawa Timur. Sementara KRI Prabu Siliwangi direncanakan akan tiba di Indonesia pada Desember 2025 dan akan bertugas di wilayah Indonesia Barat termasuk sampai Laut China Selatan. KRI Bung Hatta 370 pada 27 Februari 2025 lalu, sebuah kapal korvet KRI Bung Hatta 370 diluncurkan dari galangan PT Karimun Anugrah Sejati Batam. Kapal ini memiliki panjang 80,30 meter dan lebar 12,60 meter. Walau terdengar kecil, kapal ini aslinya petarung sejati karena ruangan pada kapal ini dioptimalkan untuk perluasan sistem senjata. Dilengkapi satu unit meriam 57 mm, dua unit meriam 20 mm, rudal pertahanan udara, rudal permukaan, sistem peluncuran torpedo yang membuat kapal ini sangat buas di lautan. Terlihat juga penambahan dek helipad yang dikhususkan untuk membawa helikopter AS-565 Panther untuk menunjang misi maritim, menjadikannya lebih garang. Saat ini, KRI Bung Hatta 370 resmi ditugaskan di Koarmada 2 wilayah perairan timur Indonesia. Itu dia 8 alutsista pesanan TNI yang akan tiba di Indonesia pada tahun 2025 ini. Bagaimana menurut kalian? Siapkah kalian untuk menyambutnya?